Apa itu? Masjid. Hari ini siang tadi setidaknya setengah jam sebelumnya kita sudah menjalankan amalan-amalan penghuni surga. Tadi kita baca Fatihah, baca Yasin, baca istighfar, tawasulan sampai hari ini. Dan sekarang kita semua berada di majelis taklim untuk menuntut ilmu. Itu semua adalah amalan-amalan penghuni surga. Jadi kalau sudah di surga berarti gimana Bu? Senang terus dong? Betul lah? Harusnya senang terus karena sudah di surga. Dan tidak ada alasan buat kita untuk berlama-lama sedih, gelisah, cemas. Karena sudah di surga, betul lah? Kan di surga itu kan hilang semua rasa yang jelek-jelek. Cemburu ada nggak di surga? Nggak ada. Ya, kita tidak perlu lama-lama untuk menjadi penghuni surga karena kita sebenarnya sudah melakukannya berkali-kali, bertahun-tahun, namun mungkin kurang disadari, mungkin kurang dihayati, mungkin dianggap tidak serius. Padahal kita ini semua sangat-sangat serius. Betul lah Ibu? Ibu sangat serius. Seragamnya aja cantik banget. Betul lah? Yang warna coklat. Tadi saya cantik-cantik sekali seragamnya. Pasti diskusinya lama. Ya, warnanya apa? Belanjanya di mana? Di butik apa di pasar? Ya, ukurannya ya. Pasti itu serius, betul nggak? Warnanya kalau bisa jangan sama yang tahu-tahu dan jangan sama yang di samping. Sama-sama, ya, itu kan amalan-amalan surga, ya kan? Itu yang menjadi penarik ibu-ibu semua termasuk saya untuk datang ke majelis taklim, merelakan waktunya, mengikhlaskan waktunya untuk datang ke majelis taklim. Dan itu semua tidak sia-sia, tidak gratisan, ya, tidak sia-sia. Allah menyaksikan itu semua. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Dan berbuat baiklah engkau, beramalah engkau, apa saja yang baik-baik, Allah akan melihatmu. Dan kalau sudah melihat tidak mungkin menyia-nya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik sebesar atom itu sebesar atom, kaca atom. Atom pokoknya kecil, debu. Ada lagi yang paling kecil, ada neo apa istilah fisika. Itu gak sia-sia dibalas sama Allah. Dan barang siapa yang berbuat jahat juga dibalas sama Allah. Saya belum kenalan ya Bu ya. Nama saya Imam Katriyoso. Saya tinggal di Pondok Kelapa, Komplek Bilimun. Ada yang tahu? Di sana ada masjid indah sekali, Masjid Raya Baitus Salam. Kebetulan saya mengurus di sana. Ya. Saya tinggal di Bilimun di Pondok Kelapa sudah 40 tahun. Kata teman-teman Betawi, kalau udah tinggal di Betawi 20 tahun jadi orang Betawi juga. Ya, saya tinggal di Bilimun. Saya mengurus DMI Bu, Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Kelapa. Saya juga ketua RT 6 RW 10. Jadi yang ibu-ibu bicara saya paham. Dasar Wisma saya paham, Jumantik saya paham, STBM saya paham, apalagi stunting saya paham. Saya menjadi salah satu Batman duit ya, penggerak percepatan zero stunting di Pondok Kelapa. Jadi kita nggak orang lain jauh nih ya, akan banyak yang bisa kita diskusikan. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita di bulan Muharram ya, betul ya? Ibu-ibu mungkin sudah
dengar dari para asatidz, para mu'alim, para dai bahwa di 10 Muharram inilah hari yang indah di mana banyak peristiwa-peristiwa sejarah terjadi. Betul nggak? Apa diantaranya? Diantaranya katanya konon riwayatnya bertemunya Adam dan Hawa. Apalagi diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran tentara Firaun. Diselamatkannya Nabi Yunus dari perut ikan paus. Apalagi diselamatkannya Nabi Ibrahim ya dari api Raja Namrud. Nah, karena banyak peristiwa yang terjadi di Muharram dan di 10 Muharram inilah kita diminta untuk berpuasa. Dan untuk membedakan dengan puasanya umat Yahudi, kita dianjurkan untuk berpuasa minimal 2 hari atau 3 hari, atau yang lebih bagus adalah 9 hari sebelum. Itu artinya apa? Artinya kita diminta untuk menghargai sejarah. Kata Bung Karno, jas merah. Apa itu artinya? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Biasanya ibu-ibu tuh yang paling ingat sama sejarah, apalagi sejarah kesalahan suaminya. Paling ingat itu papa sih, ayah sih, dulu kan gitu kan. Nah, dengan mengingat sejarah tadi, sejarah para nabi, kita jadi semakin bangga, semakin bangga, semakin kagum, semakin percaya diri, semakin yakin dengan keimanan kita, dengan keislaman kita. Nah, di bulan Muharram ini pula kita memperingati tahun baru Islam. Betul nggak? Tahun baru Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah ini memang ditetapkannya oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai tahun baru Hijriah. Menetapkan tahun baru Islam menggunakan hitungan Hijriah, yaitu menghitung dari peredaran bulan. Kalau tahun Masehi dihitung dari peredaran matahari. Nah, di mana dimulainya? Dimulainya di bulan Muharram. Karena hasil musyawarah para sahabat, Muharram itu adalah saat selesainya umat Islam menunaikan ibadah haji yang kelima. Diasumsikan rukun Islam 1, 2, 3, 4, 5 sudah selesai di bulan Zulhijjah. Kalau sudah selesai berarti harus baru dong, harus semangat dong, kan gitu, ya kan? Maka ditetapkanlah bulan Muharram sebagai tahun baru Islam. Nah, apa yang perlu kita bawa? Apa yang perlu kita isi di tahun baru Islam ini yang membedakan atau paling tidak memperkaya tahun-tahun sebelumnya? Tentunya adalah keimanan kita, keislaman kita, keyakinan kita, dan ketakwaan kita kepada Allah. Ayo kita gali lagi, kita semangat lagi untuk belajar Islam, mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan para Rasul. Belajar lagi Islam, belajar lagi Qur'annya, hadisnya, belajar terus. Nggak ada selesai-selesainya, nggak ada habis-habisnya. Utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi. Ini sudah melakukannya. Ada yang senior-senior, Masya Allah. Sayang ibu-ibu muda itu harus sedikit ya. Kerja ya, itu perlu diajak ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal mahdi. Menurut ilmu itu nggak ada selesainya dari kecil sampai. Nah, salah satu yang ajaran dari Islam, informasi yang disampaikan Allah kepada kita semua adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Insya Allah. Allah yang buat. Itu matahari ya. Itu Allah yang buat. Itu canggih banget itu. Tapi matahari itu kalah dengan manusia. Betul nggak?
sebaik-baik penciptaan dari semua ciptaan Allah itu adalah manusia. Nah sekarang kita menghayati apa tidak? Kita menjaga apa tidak ciptaan Allah? Diri kita tidak. Kita jaga nggak selama ini? Kita kasih analogi nih. Ibu-ibu tahu tas Hermes? Tahu ya? Punya nggak tas Hermes? Beli sampai ya. Ibu misalnya dititipi tas Hermes, nggak bisa beli, titipin aja ya. Dititipin nih, ibu saya pinjemin ya, ibu kan sering kondangan, ya kan? Saya pinjemin 2 minggu deh. Saya kasih tas Hermes sama tempat-tempat. Kira-kira apa yang terjadi selama 2 minggu itu? Hah? Tentu akan menjaga. Naruhnya sembarangan atau hati-hati? Hati-hati, gak mungkin di yang jangan. Mungkin dilihatin tiap malam, Masya Allah, indah sekali. Harganya berapa itu? Kok kita saya masuk harganya berapa? Pokoknya ya, ratusan juta. Kita menjaga itu pas kondangan gimana kira-kira pas kondangan kira-kira? Pasti suami kita, ayah pakai baju yang bagus itu, kalau nggak bawa Hermes. Beli yang mahal atau sewa yang mahal. Jangan malu-maluin. Tasnya Hermes buat batiknya batik murah gitu kan? Itu baru tas Hermes. Betul lah. Isinya nggak ada. Isinya ada, gue masukin aja apa gitu. Itu baru tas Hermes. Mahal tapi itu ciptaan manusia. Lah kita ini loh ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah apakah kita sudah memperlakukan diri kita jauh melebihi tas Hermes? Itu pertanyaan. Apakah kita menghargai Allah? Ingat Allah, mensyukuri semua nikmat-nikmat yang ada pada diri kita di dalam penciptaan. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, kamu dari selesai sholat subuh sampai bahkan lu tulis ambil buku lagi, nggak sanggup. Manusia itu kadang-kadang sombong sekali ya. Coba manusia bikin apa sekarang? Nggak ada yang sama persis manusia. Ilmu kedokteran itu ibu setiap hari baru terus ada dokter mata, ada spesialis mata, ada subspesialis mata, betul nggak? Ada subnya lah. Saking begitu misterinya manusia. Sekarang sudah mulai ditemukan nih bahwa rahasia hidup kita ini ada di tepuk sini nih. Di DNA kita. Seluruh kehidupan kita itu ada di sini. Di tepuk itu ilmu kedokteran menemukannya. Dan itu bersambung berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nanti kita ketika akan di akhirat itu kan ditanya semuanya kan? Itu kita akan melihat film kita itu. Film seperti kita lihat film kita setiap hari setiap jam. Ayo kamu kenapa gitu kan? Dan lagunya Krisya itu loh. Ketika mulut terkunci, mata terkunci, ini yang ngomong hanya film itu. Nah, kembali ke tas Hermes. Kita ini lebih mulia, lebih mahal, lebih agung daripada tas Hermes. Nah, pertanyaannya sejauh mana kita menghargai? Apakah selama ini kita kebanyakan sedihnya? Aduh, hidupku tidak seindah cita-citaku. Aku tidak mendapatkan suami yang aku idolakan. Aku tidak mendapatkan rumah yang aku cita-citakan. Ataukah kita hanya melihat yang negatif saja, sehingga kita lupa bahwa kita ini lebih daripada tas Hermes.
tahun baru ini, tahun baru Hijriah inilah kesempatan kita untuk menjaga lagi diri kita, menghargai lagi diri kita. Kita ini siapa? Kita ini ada apa saja. Manusia ini ciptaan Allah ini apa saja fitur-fiturnya kan. Kalau HP kan fitur-fiturnya ada WhatsApp, ada aplikasi. Kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya fisik. Bagaimana kita semuanya dijaga, pikirannya dijaga, hatinya dijaga, fisiknya dijaga. Oh, berarti kita harus menerapkan gaya hidup sehat, tidurnya yang teratur, makanannya yang bergizi, olahraganya. Itu bagian dari menjaga tubuh kita. Kan di luar sana banyak orang-orang yang tidak menghargai, bahkan tidak paham bahwa dirinya jauh lebih berharga dari tas Hermes. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah berbuat kerusakan. Mereka berbuat kerusakan. Mereka menganiaya diri mereka sendiri. Betul nggak? Makanannya tidak dijaga, tidurnya nggak dijaga, ibadahnya nggak dijaga, jarang ke masjid. Maka kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu ila asfali safilin. Udah bagus-bagus tapi nggak dijaga. Contoh, udah bagus-bagus tas Hermes. Tas Hermesnya dibuang, diganti tas KW-KW. KW-KW itu hari pakai komplek. Yaitu manusia yang tidak menghargai Allah, tidak menghargai dirinya. Karena tidak menghargai Allah, tidak menghargai dirinya, tidak menghargai kehidupan, maka mereka menjadi perusak kehidupan, pengganggu kehidupan. Kalau bahasa kerennya menjadi toxic person. Manusia racun. Pernah nggak itu ketemu sama toxic person? Atau itu mungkin pernah punya teman toxic? Gimana cara nantinya? Nanti aku kalau ngomong jangan sama dia. Atau kalau dia duduk, ada nggak gitu? Oh nggak ada, benar nggak ada. Itu toxic. Ada nggak manusia seperti banyak, ada bahkan banyak. Orang yang tidak menyadari kalau dia itu mengganggu orang lain. Karena sudah terlalu sering berbuat salah, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kan begitu. Kalau orang keseringan berbuat salah, udah nggak tahu bedanya benar dan salah. Kalau orang kebanyakan bohong, udah nggak bisa membedakan yang mana yang bohong, mana yang benar. Rusak. Jadi balhum adol, orang yang rusak ini bahkan lebih sesat dari binatang. Betul lah. Orang kemarin aja rame-rame itu ada manusia yang menikahkan anjing. Saking kepinternya atau saking apa ya kan? Anjing dinikahkan di gereja. Iya lah itu juga. Ya kan? Aduh. Ya, nah itu apa? Binatang mau dipersamakan dengan manusia. Nah ini manusia yang tidak menghargai kehidupan lebih hina daripada binatang. Tempatnya di mana ya? Tempatnya di tempat-tempat yang tidak baik. Nah berarti kita semua tugas kita adalah setiap hari adalah memperbagus diri kita, mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan Allah sama. Dan ini sangat penting sekali ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sangat penting sekali buat apa kehidupan. Karena ada ahli sejarah yang bilang, kalau kamu ingin merusak sebuah bangsa, rusaklah dari wanitanya. Rusaklah dari ibu-ibu. Dan ini yang sedang dilakukan oleh musuh-musuh
Bagaimana cara merusak wanita? Ia buat wanita itu tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan anaknya. Lalu bagaimana? Buat mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Nah sekarang kalau ibu-ibu semuanya aktif di majelis taklim, aktif di PKK, aktif ngurusin dawis, ngurusin jumantik, tapi itu udah keren banget. Betul nggak? Dan harus disyukuri karena tidak semua wanita, ibu-ibu rumah tangga itu berkesempatan seperti ibu-ibu. Betul nggak? Meskipun gak digaji, gitu ya. Dapat nggak? Oh dapat ya. Alhamdulillah dapat. Meskipun honornya kecil, tapi pahalanya besar. Ngurusin orang lain. La yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mampu mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masa cuma tidak cinta orang tiap hari ngurusin mati, ya? Ngurusin nyamuk coba, nyamuk rumah orang lain coba, ya? Itu udah keren kita kata. Nah, maka sekarang nih ibu-ibu semuanya pertahankan, tingkatkan semua persatuannya, majelis taklimnya. Ibu itu harus ditingkatkan. Kelurahan Malakasari ini akan tetap damai, aman, sentosa, bahagia, sejahtera kalau pengajian ini masih jalan terus. Amin. Betul. Iya. Kalau ada pengajian, yang ada bos, yang ada ngomongin tetangga, yang ada cemburu-cemburuan, yang ada iri-irian. Tapi itu semua bisa kita hindari dengan mengaji, dengan bertadarus, istighfar, tawasul dan seterusnya. Nah, kalau ibu-ibu semua sudah memahami fungsi, kedudukan, pentingnya peran seorang wanita itu sangat bagus. Al-ummu madrasatul ula. Ini peran yang sangat penting. Ibu itu adalah sekolah yang utama dan pertama buat anak-anaknya. Jangan kalah sama bangsa Jepang. Cita-cita dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Cita-cita wanita Jepang itu adalah satu, menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Meskipun mereka sekolahnya S1, S2 sampai profesor, cita-cita mereka itu kembali ke dapur, kembali mengurusi rumah tangga, mengurusi suami dan anak. Kita pun demikian. Isme yang liberal, feminisme, gender, ya itu baik, tapi harus tetap diseleksi, harus tetap di-screening, harus tetap menjaga, mendudukan bahwa wanita itu adalah sumber kekuatan. Coba kalau ibu-ibu mogok sebagai istri, mogok dia seminggu kagak masak, pusing kita para suami, stres, betul nggak? Ya, pernah nyoba nggak? Ya, para suami, para laki-laki waduh nggak bisa ngapa-ngapain bu kalau ibu-ibunya demo, ya, ibu-ibunya ngambek, ibu-ibunya marah. Jadi sebenarnya gampang membuat hancur negara, gampang. Udah ibunya, mama di komando itu udah. Ya. Tapi kan penekanan dalam rangka menjaga ibu-ibu ini yang mungkin perlu terus kita solve. Jadi peran dari ibu sangat-sangat penting. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita dalam rangka menghargai diri kita, menghargai kekhususan, kelebihan, kehebatan yang Allah berikan kepada diri kita adalah juga dengan menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah saja ibu sekalian bersumpah demi waktu. Beliau Allah bersumpah atas yang Dia ciptakan, yaitu waktu. Berarti berharga sekali waktu ini.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Seluruh manusia itu wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Seluruh manusia itu aslinya adalah rugi. Ya rugi, namanya rugi. Enggak untung, tidak mendapatkan untung. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, kita alhamdulillah kita sudah lolos nih di saringan pertama. Beriman. Berarti yang tidak beriman itu, yang tidak muslim itu, tanpa harus kita berkata banyak kepada mereka, mau jadi apa, mau sekaya apa, tidak beriman rugi. Mereka hanya dapat dunianya saja. Mereka hanya dapat mungkin kekayaannya saja. Mereka mungkin hanya dapat popularitasnya saja. Mereka tidak mendapatkan kerahiman Allah yang dikhususkan hanya untuk umat mukmin, umat Islam. Jadi kita sudah beruntung menjadi orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yang beramal saleh. Iman itu harus disempurnakan dengan amal saleh. Amal saleh itu ya semua amal-amal yang baik. Tanda-tandanya apa sebuah amal itu baik? Minimal dia berdampak baik untuk dirinya sendiri. Lebih bagus lagi amal itu berdampak baik juga untuk orang lain. Di sinilah kita ketemu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi pekerjaan kita tiap hari itu adalah bangun tidur. Aku amal apa ya hari ini? Aku sedekah di mana ya? Aku mengajak kebaikan apa ya? Aku itu hebatnya Islam ibu. Sampai Islam itu membuat detail, ya kan? Atabassumu li akhika shadaqah. Kalau kamu berbuat baik itu repot, kamu gak punya uang, tanggal tua, suami lagi agak-agak susah gitu kan. Udah, kalau kamu gak bisa berbuat baik karena kamu sedang tidak baik hartanya, cukup kamu senyum, tersenyum kepada teman-teman kamu. Oh deh, berarti hari ini aku niat, aku keliling RT 17, aku buka data, ada berapa rumah di sana? 3 orang. Aku datang ke situ persatu. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Senyum. Itu seminggu udah gak gitu, terkenal sama. Bu Amina, sang senyum. Wah, bagus, ya kan? Jadi ibu jangan pernah remehkan senyum. Ibu lagi sulit apapun paksakan senyum aja, coba senyum. Enggak apa-apa senyum sendiri juga. Karena secara fisiologis gerakan kadang-kadang kenapa orang itu harus keras terhadap dirinya, harus memaksa dirinya, bahkan untuk sebuah senyum itu untuk melatih hati kita juga, melatih jiwa kita juga. Jadi hidup ini kan ada internal, ada eksternal, betul nggak? Kita itu membaguskan yang dalam dengan yang di luar, membaguskan di luar dengan yang di dalam. Itulah kenapa tentara-tentara itu pakaian bagus-bagus. Pakai apa bintangnya di sini kan? Coba tentara itu apalagi yang masih baru-baru gagal jalannya kan? Karena bintangnya taruh di sini. Udah begini kan? Berarti apa? Berarti pakaian itu merubah orang. Betul lah. Nah berarti meskipun kita sedang sedih, galau, marah, senyum aja udah. Senyum gimana nih? Senyum aja udah. Nanti dia berangsur-angsur paksa kepada fisik. Itulah kenapa senyum itu menjadi saudara. 5 tahun yang lalu saya berkesempatan mengisi materi di rumah sakit di Semarang, lupa saya namanya. Itu dia punya
kalian ini. 5 tahun yang lalu saya berbicara revolusi mental di rumah sakit itu kan di situ ada program yang bagus sekali. Jadi seluruh dokter, seluruh perawat itu harus tersenyum. Bahkan mereka punya polisi senyum. Jadi ketika melayani ketahuan gak senyum itu dicatat masuk ke mahkamah. Iya betul. Nah di mahkamah itu nggak ada apa-apa, cuma ayat senyum. Itu ada kata besar. Oh, disuruh belajar senyum. Wah itu keren. Nah ibu-ibu sekalian, itulah kekurangan bangsa kita. Kita ini sulit sekali mengapresiasi orang lain. Betul nggak? Ibu kapan terakhir dipuji sama suami? Gak pernah kan? Karena suami ibu pelit. Karena orang Indonesia ini pelit sekali mengapresiasi orang lain. Ibu-ibu yang pernah bekerja kapan terakhir kali dibilang keren sama bosnya? Bagus, good job, good boy. Oh iya kan? Nah akhirnya kita ini, netizen kita ini terkenal sebagai netizen paling galak sedunia. Gelap, paling galak, paling mudah mencemooh, membuli. Oh, ada macam-macam. Kita punya 7 presiden semuanya dari pertama sampai sekarang dihina-hina. Itulah kenapa orang Indonesia itu agak sulit maju. Kenapa? Karena mereka miskin apresiasi, miskin dipuji. Padahal Al-Fatihah itu ayat pertama apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji bagi Allah. Ada senang dipuji. Apalagi manusia. Dia di sini ibu pulang ke rumah, ada suami datang. Suami ganteng sekali. Mama, kenapa bisa? Habis dengan Pak Imam. Ya, puji anak kita. Aduh anakku keren banget. Aduh aku tahu kamu sholat subuhnya Masya Allah anakku, kamu kuat 2 jam megang HP, tapi gak kuat megang Quran cuma 1 menit. Aku tahu. Ya, nggak apa-apa sebutin jelek-jelek, tapi ujungnya ada pujian. Karena manusia itu secara instinktif suka dipuji dan nggak suka di jelek-jelek meskipun benar. Ya kan? Meskipun benar nggak suka di jelek-jelek, itu naluri manusia. Nah, ayo mudah-mudahan kita mulai membiasakan untuk memuji orang lain. Apresiasi. Kan di Facebook kita udah diajarin jempol, ya kan, like. Udah aja karena Mark Zuckerberg orang Amerika. Saya nggak tahu bermitra dengan orang Amerika. Itu mereka baik-baik sekali, hormat sekali sama kita orang Asia. Jadi malu saya waktu itu. Nah sekarang kita ayo saling memuji, saling menghargai, saling mengapresiasi, saling mendorong. Ungkapan-ungkapan yang jelek-jelek itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Kita ganti sekarang, betul lah? Ganti menjadi senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Ayo kita buat yang susah jadi senang, yang senang makin senang. Kenapa? Karena kita pengen sama-sama masuk surga yang beneran. Kan tadi kan ini baru surga dunia gitu ya. Nanti kita surganya surga majelis taklim Anur. Masya Allah. Apa kabar semuanya Anur? Baik. Majelis taklim Muhajirin, apa kabar semuanya? Lagi apa? Lagi senam ya? Senam juga. Kan begini isi surga katanya kan. Saling beri salam. Salam alaika, ketemu Rasulullah, ketemu para nabi, dan begitu. Kita harus percaya ibu sekalian bahwa sahabat kita itu bisa menjadi perantara masuknya surga. Kita harus percaya itu bahwa sahabat kita
bisa menjadi perantara syafaatnya Rasulullah ketika kita akan di akhirat nanti. Loh, kenapa? Mungkin Rasulullah itu memberikan syafaat bukan karena amal kita, tapi karena amal sahabat kita. Mungkin kita diselamatkan dan mendapatkan syafaat Rasulullah itu karena sebenarnya kita punya banyak kesalahan dengan sahabat kita, tapi sahabat kita memaafkannya. Betul nggak? Mungkin. Jadi ayo kita perbaiki, kita tingkatkan lagi persahabatan kita. Jangan sampai punya musuh, jangan sampai punya hasad, dengki, iri hati. Bersih semua, sebersih-bersihnya kaksa. Bagaimana caranya dia? Istighfar, sholawat, semuanya zikir. Hati kita ingin bersih, sehingga ketika nanti datang waktu kita selesai di muka bumi ini, yang ada adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya Allah, makasih ya Allah, ada malaikat menjemputku. Aduh, kamu lucu sekali malaikat. Baru tahu kamu lucu kan? Kamu ngapain? Aku mau jemput kamu. Oh iya, sebentar ya. Aku siap-siap dulu ya, boleh kan? Enak kan kita? Itu mungkin terjadi kalau hati kita bersih. Kalau hati kita kotor, siapa kamu? Apa yang kamu? Aku belum siap berjaga. Aku masih banyak. Gak bisa. Kita nggak mau kayak begitu. Kita mau. Malaikat sudah datang. Sebentar aku setel dulu ya. Aku buatin kopi somai dulu. Ya, kopi somai dulu. Aku bantu popok cucu dulu ya. Sebentar, tinggal dulu. Beres semuanya. Silakan. Tapi boleh nggak kamu ngambil aku sedang sholat. Aku sholat hajat dulu ya. Silakan. Enak bu matinya kalau kayak gitu. Bangun suami, kopinya udah ada, tapi istriku meninggal. Matinya enak, matinya itu tidak bisa ini. Gak harus pakai BPJS. Ya, oke. Jadi yang ingin saya tekankan buat ibu-ibu semuanya adalah ayo kita menghargai Islam, menghargai Rasulullah, mencintai Allah, menghargai semua amalan-amalan Islam, dan kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi wanita yang kuat. Karena bangsa ini bu di tangan ibu-ibu semuanya. Memang di tangan para politisi, di tangan pejabat dia, tapi sebenarnya di tangan ibu-ibu semuanya. Karena kalau ibu baik, suami ibu baik. Kalau ibu baik, anak ibu baik. Kalau ibu baik, cucu ibu baik. Itulah. Tapi kalau ibu nggak baik tadi, ibu ngambek itu pusing ya suami. Kerjanya nggak konsentrasi. Dan sebaliknya kalau wanitanya nggak baik, kita rusak bangsa. Seorang pejabat bisa saja korupsi karena dorongan istri, supaya nggak mau kalah hartanya, nggak mau kalah sama tetangganya atau sama temannya. Nah, apa yang bisa membuat kita baik? Ya semua instrumen-instrumen yang ada ini kita tingkatkan semua. Majelis taklimnya, kegiatan lingkungannya, tadi ada lomba-lomba, semuanya. Ya. Dan yakinlah insya Allah Islam akan jaya, akan berkembang di masa depan dari bumi Indonesia. Nah, tugas kita semua, anak-anak kita harus jadi anak-anak hebat, cucu-cucu kita harus jadi yang hebat. Semuanya bersatu demi kejayaan bangsa kita Indonesia tercinta. Itu masih ada ibu? Cukup? Atau ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ibu-ibu silakan. Mau nanya harga Hermes berapa? Silakan, ada yang tanya? Ya, ibu silakan. Berkaitan dengan bulan Haram ini Pak, itu ada juga lebih baik katanya dari 1 sampai 10. Iya. Nah itu
itu kalau kayak seperti sekarang ini jatuhnya di hari Jumat. Sedangkan itu yang sebelumnya tuh enggak, mulainya hari ini misalnya puasa Muharram, itu apakah benar harus digandengkan dengan hari lain? Maksudnya? Kamis ke Jumat atau Jumat ke Sabtu? Boleh nggak sendiri gitu? Kalau yang 9, 10, 11 ini Bu, itu memang ya 3 hari ini Bu, berturut-turut 9, 10, 11 ya, karena dari 3 hari ini idealnya 3 hari berturut-turut atau setidaknya 2 hari atau 10 Muharram juga boleh sebenarnya, cuman apa istilahnya ya kurang pas karena kalau hari 10 Muharram itu dilakukan oleh umat Yahudi. Nah, untuk membedakan itu kata Rasulullah lebih baik dengan tanggal kemarin Kamis dan hari ini. Atau besok? Ya boleh, oke berarti Jumat dan Sabtu. Kalau Jumat aja? Nah tadi boleh, nggak apa-apa. Cuma tadi mirip dengan umat Yahudi. Siap. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, saya mohon sebentar saja. Satu boleh ya? Ya, saya Imam Radioso mohon izin menginfokan. Saya mohon doa restunya. Saya insya Allah nyalek itu. Nyalek. Caleg ini caleg. Saya caleg untuk DPR RI Jakarta Timur DKI 1. Seluruh Jakarta Timur 10 kecamatan, 65 kelurahan, 7.800 TPS. Dari partai mana? Dari partainya Anies. Mana itu Anies? Dari Nasdem, Nasional Demokrat ya. Jadi saya dari Nasdem, nomor urut saya 4. Coba ya. Ya itu saja. Mohon doanya semoga bisa memperjuangkan perubahan, perbaikan, bisa memperjuangkan Islam, bisa menjadi wakil Malaka Jaya, wakil Majelis Taklim An-Nur, Hifzul Amanah dan Muhajirin untuk menyuarakan aspirasi dewa. Baik, saya kira itu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Ala hadhihi niyyah wa ila kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.